Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendidikan sebagai Suatu Sistem. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud membantu manusia untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terlepas dari satu lingkungannya. Inilah yang menyebabkan kenapa manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungannya itu sendiri. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih mantap tentang pendidikan adalah menggunakan pendekatan sistem. Tujuan dari pendekatan sistem dalam pendidikan sendiri adalah untuk memaksimalkan pencapaian yang telah ditetapkan. Sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen dan semua komponen yang saling berkaitan satu sama lain secara fungsional agar mencapai suatu tujuan. Maka dari itu, maksud dari pendidikan sebagai satu sistem adalah pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai satu tujuan tertentu. Yang kedua adalah komponen tujuan pendidikan. Dalam kegiatan atau proses pendidikan terdapat komponen pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi satu sama lain. Komponen pendidikan tersebut salah satunya yaitu tujuan. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan sangat diinginkan oleh seseorang pendidik agar peserta didik dapat mencapainya dengan syarat tujuan tersebut tidak bertentangan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Dalam sistem pendidikan terdapat 3 jenjang tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan umum pendidikan, yakni manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional atau tujuan lembaga pendidikan, misalnya tujuan sekolah dasar atau tujuan universitas. Yang ketiga, yang terakhir adalah tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler diantaranya adalah tujuan standar kompetensi atau bidang studi, misalnya IPA, IPS, ataupun agama. 3 komponen pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 11 pasal 39 tentang tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan penelitian, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pendidik merupakan orang yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pendidikan. 4 komponen peserta didik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Salah satu tugas pendidik adalah mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Namun, sebagai seorang pendidik harus terbiasa dalam perkembangan dan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik, karena pada umumnya potensi yang dimiliki oleh peserta didik tidaklah sama, tetapi berbeda-beda. 5. Komponen alat-alat pendidikan. Mengenai pengertian menurut para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda, yaitu menurut Sutari Imam Barudip bahwa alat pendidikan adalah suatu tindakan, perbuatan, atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Ahmad D. Marimba, alat pendidikan sebagai segala sesuatu apa yang digunakan dalam mencapai usaha atau mencapai tujuan, namun dalam batasan-batasan alat pendidikan yang dikemukakan banyak para ahli pendidikan, segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai dalam tujuan pendidikan. Lalu dijelaskan pula dari alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi yang memungkinkan terlaksanakannya pekerjaannya mendidik, tetapi alat pendidikan itu mewujudkan diri sebagai perbuatan. Atau alat pendidik adalah hal yang tidak saja memuat kondisi
memudahkan terlaksananya pekerjaan, situasi dengan perbuatan, dan status. Dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan, atau dapat dikatakan juga alat pendidikan adalah kalau dengannya pendidik melakukan pekerjaan mendidik untuk mencapai tujuan pendidik yang ditentukan. Ada pula jenis-jenis alat pendidikan. Abdurrahman Nahlawi membagi alat pendidikan menjadi dua, yakni alat pendidikan material, yaitu yang tidak konkret seperti isi pendidikan, bahan pembelajaran, dan metode pembelajaran. Dan yang kedua, alat maknawi, seperti gedung sekolah, perpustakaan, dan alat peraga. Lalu menurut Madyo Eko Susilo, sebagaimana yang dikutipnya dari Abu Ahmad dan Nur Uhbiyati, membagi alat pendidikan menjadi dua. Pendidikan yang bersifat material, yaitu alat pengajaran yang berupa benda-benda nyata. Yang kedua, alat pendidikan yang bersifat non-material, yaitu alat-alat yang tidak bersifat kebendaan melainkan segala macam keadaan atau kondisi tindakan dan perubahan dan perbuatan yang diadakan atau dilakukan dengan sengaja sebagai sarana dalam melaksanakan pendidikan. 6. Komponen lingkungan pendidikan. A. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan bagian kehidupan anak didik. Dalam lingkungan anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan disebut juga sebagai ekosistem. Selain itu, mengartikan lingkungan sebagai lingkup yang kecil dan berkecimpung tidak luas. Lalu menurut seorang ahli psikolog dari Amerika yang bernama Sartain, dalam buku Muhammad Ngalim Purwanto menjelaskan pengertian bahwa lingkungan adalah suatu kondisi yang dalam dunia ini yang dalam cara tertentu mempengaruhi sebuah tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan, kecuali gen. Dan menurut Muhammad Surya, lingkungan adalah segala sesuatu hal yang merangsang individu hingga individu, sehingga individu turut terlibat dan mempengaruhi perkembangannya. Selanjutnya, pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Dalam bahasa Arab, pendidikan disebut juga sebagai tarbiyah. Dari sudut pandang etimologi berasal dari tiga kelompok, yaitu rabba yarbu yang berarti bertambah dan bertumbuh, kedua yarba yang berarti menjadi besar, dan yang ketiga yarbahu, yaitu memperbaiki dan menguasai urusan menuntut, menjaga, dan memelihara. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan lingkungan dapat diartikan segala sesuatu yang mencakup adat istiadat, tempat tinggal, dan lainnya yang dapat memberikan penjelasan serta mempengaruhi sebuah tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan, menjadikan manusia yang lebih baik, yang mempunyai nilai yang baik, baik insaniah maupun batiniah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, kami mohon